Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rahmayani, nomor NPM 0320010326. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Lewat video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang individu masyarakat dalam proses sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi, dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Maksudnya, manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi. Yang kedua, pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terdiri dari keluarga yang tinggal di suatu wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, yang memiliki ketentuan norma dan tujuan tertentu. Terdapat juga unsur-unsur dalam masyarakat. Yang pertama, seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang ketiga itu saling menghargai. Kemudian struktur sosial. Struktur sosial yang dikemukakan salah satu para ahli yang bernama Koen Jaraningrat, yaitu sebagai susunan masyarakat yang dilihat dari berbagai sisi seperti kedudukan, perannya, dan tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat abstrak, artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Kemudian memiliki dimensi horizontal sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat, dan struktur sosial selalu berkembang dan dapat diubah. Kemudian lanjut ke fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial ada 3, yaitu fungsi identitas, fungsi kontrol, dan fungsi pembelajaran. Kemudian bentuk-bentuk struktur sosial. Bentuk-bentuk struktur sosial ada 4, yaitu struktur sosial kaku, artinya tidak bisa dibentuk atau diubah. Kemudian struktur sosial luas. Struktur ini merupakan kebalikan dari struktur sosial kaku. Kemudian struktur sosial formal. Struktur sosial ini merupakan struktur sosial yang telah disepakati oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir adalah struktur sosial informal. Struktur sosial ini merupakan struktur sosial yang nyata ada dan berfungsi tetapi tidak memiliki ketentuan hukum. Kemudian pengertian peranata sosial. Peranata sosial merupakan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun bermasyarakat bagi manusia. Kemudian fungsi peranata sosial. Fungsi peranata sosial yaitu menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan masyarakat dan memberi pedoman pada anggota masyarakat untuk bersikap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranata sosial juga dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, peranata keluarga, peranata pendidikan, peranata ekonomi, peranata politik, dan peranata agama. Kemudian lanjut ke proses sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya mempengaruhi antara sosial dengan politik,
politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. Kemudian interaksi individu dan masyarakat. Menurut ahli psikologis, interaksi merupakan hubungan antara dua manusia atau lebih, yang dimana manusia satu mempengaruhi manusia yang lainnya. Interaksi yang terjadi antara individu dengan masyarakat yaitu interaksi yang melibatkan sejumlah orang, misalnya individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian adanya keintiman, misalnya ada yang bersifat sekunder, ada yang bersifat primer. Dan adanya proses sosial. Jadi dari penjelasan yang tadi, di situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa interaksi itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan interaksi itu beragam. Ada yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.